utang sudah 4 kali lebih dari pendapatan negara. Kemudian utang sejak tahun 2015 telah terjadi peningkatan hutang hingga 2 kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang ada sampai dengan SBY. Ya biasa, kalau ada kritik dalam sebuah negara demokrasi, kritik itu buat kita adalah vitamin yang memberikan semangat dan juga mengingatkan. Belum tentu juga kita benar, saya ada yang mengingatkan juga sangat baik. Ya dalam sebuah negara manapun itu pasti memiliki hutang. 2014 hutang kita 2.700 triliun. Tapi selain bahwa kita harus membayar bunga dari hutang yang sudah ada, tentu saja ada hutang tambahan yang kita pakai semuanya itu hal-hal yang produktif, hal-hal yang memberikan return, hal-hal yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Misalnya kayak waduk, kemudian nanti irigasinya, kemudian tol, kemudian pelabuhan, semuanya itu akan bermanfaat dan akan produktif, memberikan nilai tambah yang baik untuk. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, membeberkan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak 2015 sampai dengan 2020 menyentuh hampir 6.000 triliun rupiah. Menurut Gatot, besaran utang itu sudah melampaui akumulasi utang seluruh presiden sejak zaman Bung Karno hingga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Gatot mengatakan, akumulasi utang dari zaman Bung Karno hingga SBY itu hanya berada di angka 2.400 triliun rupiah. Kemudian utang sejak tahun 2015 telah terjadi peningkatan utang hingga 2 kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang pada saat Bung Karno sampai SBY ada 2.400 triliun rupiah. Sedangkan sekarang sudah mencapai hampir 6.000 triliun rupiah, kata Gatot dalam suatu acara. Dikatakan, utang terhadap PDB pada tahun 2021 bakal meningkat menjadi kurang lebih 42,1%. Kemudian utang sejak tahun 2015 telah terjadi peningkatan hutang hingga 2 kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang ada sampai dengan SBY. Di sisi lain, rasio utang terhadap pendapatan negara pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 418%. Artinya utang sudah 4 kali lebih daripada pendapatan negara. Ini benar-benar harus mendapatkan perhatian yang serius. Di balik utang yang semakin tinggi, ternyata cadangan devisa tidak meningkat hingga kurs rupiah selalu akan tertekan, kata dia. Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia sebelumnya melansir posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir Agustus 2020 sebesar 413,4 miliar US dollar, meningkat 5,7% secara tahunan. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Agustus 2020 tercatat sebesar 38,5%, relatif stabil dibandingkan pada rasio bulan sebelumnya sebesar 38,2%. Gatot Nurmantio adalah salah satu dari sekian banyak tuduhan haters yang tersebar di media sosial adalah Jokowi membuat Indonesia ketiban utang raksasa. Demikian komentar orang yang notabene tidak suka sama Jokowi dan termakan isu bodoh dan hoax. Nah, pengusaha sukses Peter F. Gonta pernah melontarkan pernyataan yang memukul telak tuduhan Gatot tersebut. Pendiri RCTI, SCTV, Berita 1, Indovision, dan First Media ini menyodorkan data dan fakta bahwa Indonesia di eranya Jokowi tidak akan bangkrut, bahkan akan melejit perekonomiannya. Karena Jokowi bukannya menumpuk utang, malah dialah presiden yang menurunkan utang Indonesia. Gonta di awal tulisannya menyebutkan, di dunia ini ada 3 negara yang terancam bangkrut pada 2018 karena krisis moneter, yaitu Turki, Venezuela, dan Malaysia. Seperti dilansir dari Reuters, Menteri Keuangan Malaysia Lim Gang Eng menjelaskan, total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun ringgit atau sekitar 3.500 triliun rupiah pada 31 Desember 2017. Konon,
Utang tersebut berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya Najib Razak beserta istrinya. Betul, utang Indonesia lebih besar dari Malaysia. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, pada akhir April 2018, jumlah utang luar negeri berada di angka 356,9 miliar US dollar atau sekitar 5.000 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa Malaysia terancam bangkrut sementara Indonesia tidak? Demikian pertanyaan Gonta. Pria itu lantas menjawab sendiri pertanyaannya. Soal utang negara, tulis Gonta, sepanjang pemerintahan Jokowi tercatat sekitar 1.644,22 triliun rupiah. Bila utang era Jokowi tadi ditambahkan dengan utang era SBY sampai tahun 2014 sebesar 2.608,8 triliun rupiah, memang jumlahnya besar sekali. Per Juli 2018 tercatat 4.253,02 triliun rupiah. Jadi, utang Jokowi hanya 1.644,22 triliun. Tapi, posisi pengangkatan menjadi 5.000 triliun. Padahal, jika cermat hitung-hitungannya, utang Jokowi jauh lebih kecil dibandingkan dengan utang SBY. Pertanyaan berikutnya, manfaat apa yang dirasakan rakyat dari utang era Jokowi? Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia, mulai dari infrastruktur air, pertanian, listrik, BBM satu harga, dan jalan raya. Semua wilayah terisolasi dibuka. Jokowi membuka gerbang konektivitas seluruh Nusantara, mulai dari wilayah terpencil, termasuk pembatasan dengan negara lain, dan wilayah terdepan di pulau-pulau kecil di tengah Samudera Hindia dan Pasifik. Tidak hanya itu, ada yang luput dari perhatian publik. Jokowi selain menambah utang, juga membayar utang yang jumlahnya cukup besar. Total utang jatuh tempo dari 2014 era SBY hingga 2018 era Jokowi yang dibayar pemerintah mencapai 1.628 triliun rupiah. Utang yang dibayar ini merupakan pinjaman dari surat berharga negara atau SBN. Pada tahun 2014, pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo 237 triliun rupiah. Tahun 2015 sebesar 226,26 triliun rupiah. Tahun 2016 sejumlah 322,55 triliun rupiah. Tahun 2017 sebesar 350,22 triliun rupiah. Bahkan tahun 2018 di tengah isu miring, Jokowi membayar utang senilai 492,29 triliun rupiah. Jokowi berutang 1.644 triliun rupiah, tetapi mampu membayar utang sebesar 1.628 triliun rupiah. Artinya apa? Utang Jokowi sejatinya cuma 16 triliun rupiah dalam 4 tahun kepemimpinannya. Bandingkan dengan utang tinggalan SBY selama 10 tahun yang mencapai 2.608,8 triliun rupiah. Mengapa era SBY utangnya demikian besar? Karena untuk menyubsidi BBM 300 triliun per tahun. Belum lagi rente yang dicatut broker minyak Petral di Singapura. Kedua kanker tersebut telah dipotong Jokowi. Gonta, akuntan handal lulusan Perhap Institute di Belanda itu bertanya, apakah hal tersebut bisa digali lubang tutup lubang? Tidak, hanya pebisnis anak papi dan mami yang menyatakan pemerintah berutang untuk gali lubang tutup lubang. Tulis mantan Vice President American Express Bank Indonesia mulai bisnis dari bawah itu. Jokowi sebelum jadi presiden adalah pengusaha handal. Ia bukan pengusaha rente, bukan pengusaha papa minta saham. Hidup dalam berbisnis, tulis Gonta, perlu modal. Dan modal didapat dari utang. Dengan berutang, pelaku bisnis bisa membeli aset atau alat penggerak usaha. Hasilnya bisa untuk membayar utang. Itu pula yang dilakukan negara, asal kalkulasinya tepat. Utang itu akan terbayar dan negara punya aset. Hebatnya lagi, tidak seperti motor yang dinilai intrinsiknya terus menurun dari tahun ke tahun. Jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan bandara
nilai intrinsiknya makin lama makin mahal. Negara berlimpah aset berharga, kayalah kita. Jokowi selama 4 tahun mampu membayar utang 1.628 triliun rupiah. Jokowi berjanji tidak akan menambah utang negara lagi, khususnya utang luar negeri berbasis US dollar. Jokowi juga menginginkan semua pembangunan infrastruktur rampung secepatnya. Artinya, infrastruktur tersebut segera menghasilkan uang.